Terkadang kita ingin lepas dari semuanya, dari perlombaan hidup, dari tekanan pekerjaan, dari kompleksitas menjadi manusia. Kehidupan bisa terasa sangat berat, terutama bagi mereka yang mengalami depresi, kecemasan, PTSD, atau kondisi kesehatan mental lainnya. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Depresi, kekecewaan, kecemasan, dan rasa sakit adalah bagian dari proses untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Yang membuat seseorang terus bertahan adalah keyakinan bahwa esok masih ada. Ada harapan akan hari esok yang lebih baik. Namun, mari jujur, ini tidak mudah. Hidup memang sulit. Tetapi dalam menghadapi depresi, satu hal penting yang harus disadari adalah bahwa Anda tidak sendirian. Banyak dari kita merasa seperti tidak ada cahaya di ujung terowongan. Kita terjebak dalam gelap, dan setiap upaya untuk bangkit seolah tak membuahkan hasil. Tapi penting untuk diketahui bahwa tak selalu ada penyebab besar untuk depresi, kadang hanya karena ketidakseimbangan kimiawi dalam otak. Yang pasti ada harapan. Hidup memang penuh tantangan, dan tantangan itu akan berusaha menjatuhkan kita. Namun tugas kita adalah bangkit dan terus hadir. Dunia ini membutuhkan kehadiran kita. Keluarga membutuhkan kita. Hidup adalah untuk dijalani. Depresi bukan hanya hal yang wajar, tapi kadang justru penting. Ia memaksa kita untuk menata ulang diri pada tingkat yang lebih tinggi. Ketika saya pernah berbicara tentang depresi di hadapan publik, awalnya saya ragu apakah mereka akan mengerti. Namun justru banyak yang berterima kasih, karena isu ini nyata dan perlu dibicarakan. Semakin kita bicara, semakin mudah bagi orang lain untuk jujur terhadap dirinya sendiri dan mencari bantuan. Hadapi masalah-masalah itu. Lawan. Jangan biarkan ia menjatuhkanmu. Jangan mengidentifikasi dirimu dengan rasa sakit. Anggap saja seperti musim dingin yang pada waktunya akan berganti menjadi musim semi dan musim panas. Pegang teguh iman. Di balik rasa sakitmu ada sesuatu yang indah. Bunuh diri adalah solusi permanen untuk masalah yang sementara. Jangan menyerah. Kamu lebih berharga dari semua berlian di dunia. Hidup ini memang tidak selalu baik, tapi tetap layak dijalani. Salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Gerakan fisik akan mengubah fisiologi dan akhirnya mengubah cara kerja otak. Tubuh, otak, dan mental kita membutuhkannya. Jika kamu punya masalah jantung dan menemui ahli jantung, semua orang mengerti. Tapi saat masalah itu ada di otak, organ paling kompleks, kenapa kita tutup mulut? Kita bisa sembuh, awan akan menghilang dan sinar matahari akan kembali. Ketika kamu merasa terperangkap, merasa takut atau sedih, keluarlah, berjalanlah, rasakan udara segar. Kamu tak harus ikut kelas kebugaran atau berlari. Cukup berjalan bersama teman atau anjingmu di alam terbuka. Bangun rutinitas. Setiap kali aku melewati fase depresi, aku keluar sebagai pribadi yang berbeda, lebih kuat, lebih sadar. Kadang saat kamu merasa tidak produktif, sebenarnya kamu sedang memproduksi sesuatu di dalam dirimu, kekuatan, wawasan, energi, bahkan cinta. Hadapilah tantanganmu, jangan berhenti, terus bergerak. Kamu adalah bagian dari semesta. Berhubunganlah dengan alam dan kamu akan melihat keindahan di balik penderitaan. Jangan percaya pada suara yang mengatakan, kamu tak cukup baik, kamu cukup, kamu bisa. Kamu hanya perlu melangkah satu langkah lagi. Semua orang mengalami kecemasan, kadang datang tanpa sebab yang jelas. Saat itu terjadi, sadari bahwa kecemasan seringkali hanyalah bentuk ekstrim dari kebiasaan kita dalam mengkhawatirkan sesuatu. Kamu bisa mengubahnya. Salah satu teknik yang bisa digunakan adalah menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, dan lalu ganti pikiran negatif itu dengan pikiran positif atau mantra yang menguatkan. Ini bukan sekadar sugesti, ini berdasar pada cara kerja otak. Selain itu, meditasi dan pernapasan dari diafragma sangat membantu. Satu tarikan napas dalam bisa mengubah segalanya, menurunkan detak jantung, menenangkan pikiran, dan mengembalikan fungsi otak bagian depan, tempat logika, dan pengambilan keputusan terjadi. Seiring waktu, kamu akan lebih memahami dirimu dan tahu apa yang memicu kecemasanmu. Jangan pernah merasa aneh karena merasakannya. Kita semua manusia. Harapan bukan sesuatu yang lemah.
Harapan adalah awal dari sesuatu yang lebih kuat. Ketika gelap datang, kita harus bangkit dan mengatur ulang hidup, seperti memutar kembali jam, karena esok akan datang. Dan mungkin kamu akan jadi orang pertama yang melihat matahari terbit. Jadi jika kamu merasa ini adalah akhir, ketahuilah, ini bukan akhir ceritamu. Ini hanyalah satu bab. Bertahanlah, gunakan rasa sakitmu untuk membangun karaktermu. Ubah penderitaan menjadi kekuatan. Dunia sedang krisis mental, dan hampir setengah dari kita mengalaminya. Tapi kita bisa berubah. Kita bisa keluar dan menjadi cahaya bagi orang lain. Hidup tidak mengajarkan kita cara bahagia, padahal kebahagiaan lebih penting dari sekadar pekerjaan. Ketika kamu memperbaiki pikiranmu, kamu akan lebih fokus, lebih kuat, dan mengambil tindakan yang lebih positif. Kamu pantas merasa cukup, pantas merasa bahagia, pantas hidup dengan makna. Dan kamu wajib menjadi perubahan positif itu untuk dirimu sendiri dan untuk dunia. Jangan menyerah, ambil langkah kecil setiap hari, dan suatu hari nanti kamu akan sampai di puncak. Dan orang-orang akan melihatmu dan berkata, kalau dia bisa, aku juga bisa.